Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, perkenalkan, saya Rahmawati, bisa-bisa Pak Rahma, dengan nomor NIM 2020A1A014. Mata kuliah Teknologi Pembelajaran Bahasa. Dosen pengampu Dr. Irma Setiawan, SPD, MPD. Baiklah, untuk memerisikan waktu, di sini saya akan membawakan materi terkait pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baik, langsung saja. Pendekatan yang lama diterapkan dalam pembelajaran bahasa adalah antara lain pendekatan tujuan, pendekatan struktural, dan pendekatan keterampilan proses. Kemudian menyusul pendekatan-pendekatan yang dipandang lebih sesuai dengan hakikat dan fungsi bahasa, yakni pendekatan world language, pendekatan komunikatif, pendekatan kontekstual, dan pendekatan terpadu. Penggunaan pendekatan dalam pengajaran bahasa menyikapi 1. Cara pandang seseorang dalam menyikapi bahasa sebagai materi pelajaran. 2. Isi pembelajaran. 3. Teknik dan proses pembelajaran. 4. Perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran. Berikut ini ada beberapa metode pembelajaran dalam bahasa Indonesia. 1. Pendekatan behavioristik, yang dimana ini merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan mahasiswa menggunakan bahasa diperoleh melalui proses belajar. Yang kedua, pendekatan mentalistik. Nah, pendekatan mentalistik ini merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan mahasiswa menggunakan bahasa diperoleh karena pada dasarnya setiap mahasiswa telah dibekali piranti yang membuatnya dapat memperoleh bahasa, yaitu Language Acquisition Device (CID). Pendekatan yang ketiga, pendekatan kognitif-psik, yang dimana merupakan pendekatan pada pemikiran bahwa kemampuan anak menggunakan bahasa selaras dengan perkembangan kognitifnya. Yang keempat, pendekatan interaksi sosial. Pendekatan interaksi sosial ini merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa anak mempunyai potensi dasar atau kognitif, tidak terlepas dari interaksi sosial dengan lingkungannya. Yang kelima, pendekatan tujuan. Ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Metode-metode pembelajaran bahasa. Pada hakikatnya, metode terdiri atas 4 langkah, yaitu seleksi, gradasi, presentasi, dan repetisi. Ada beberapa metode pembelajaran bahasa di kelas rendah sebagai berikut. 1. Metode eja, yang dimana pembelajaran MMP dengan metode eja memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan murid sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Yang kedua, metode suku kata dan metode kata, yang dimana proses pembelajaran MMP dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata. Jika disimpulkan, langkah-langkah pembelajaran MMP dengan metode suku kata ialah: tahap pertama, pengenalan suku-suku kata. Tahap kedua, perangkaian suku-suku kata menjadi kata. Tahap ketiga, perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Dan tahap yang keempat, pengintegrasian kegiatan perangkaian dan pengupasan kalimat suku-suku kata. Yang ketiga, metode global. Sebagian orang mengistilahkan metode ini sebagai metode kalimat. Global artinya secara utuh dan bulat.
Dalam metode global, yang disajikan pertama kali kepada murid adalah kalimat seutuhnya. Yang keempat, metode SAS. Metode SAS merupakan singkatan dari Structural Analytic Syntactic. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran MMP bagi siswa pemula. Ada beberapa prinsip dalam pembelajaran menggunakan metode SAS. 1. Kalimat adalah unsur bahasa terkecil, sehingga pengajaran dengan menggunakan metode ini harus dimulai dengan menampilkan kalimat secara utuh dan lengkap berupa pola-pola kalimat dasar. Yang kedua, struktur kalimat yang ditampilkan harus menimbulkan konsep yang jelas dalam pikiran atau pemikiran murid. Yang ketiga, adakan analisis terhadap struktur kalimat tersebut untuk unsur-unsur struktur kalimat yang ditampilkan. 4. Unsur-unsur yang ditemukan tersebut kemudian dikembalikan pada bentuk semula, sintesis. 5. Struktur yang dipelajari hendaknya merupakan pengalaman bahasa murid, sehingga mereka mudah memahami serta mampu menggunakan dalam berbagai situasi. Nah, kesimpulannya ialah memperoleh bahasa merupakan suatu proses bagaimana anak menguasai bahasanya. Istilah memperoleh dibedakan dengan pembelajaran. Memperoleh berkaitan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran berkaitan dengan bahasa kedua. Teori pemerolehan bahasa meliputi teori nativisme, behaviorisme, dan kognitivisme. Perkembangan bahasa anak dapat dipilih. 1. Tahap meraban pertama 6 bulan. Yang kedua, tahap meraban kedua 6 sampai 12 bulan. Sedangkan tahap linguistik dibagi atas 1. Tahap holofrasik, tahap ujaran dua kata, tahap telegrafik, tahap tata bahasa menjelang dewasa. Apabila dikaitkan dengan perkembangan berpikir anak, perkembangan bahasa tersebut dibedakan atas 3 tahap. Tahap pertama, tahap eksternal, yang kedua tahap egosentris, dan yang ketiga tahap internal. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.